Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan kita belajar lagi dan saya berharap kita tidak jemu-jemunya untuk belajar. Karena proses pembelajaran itu akan dilakukan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami menikmati suasana yang indah, kami bersyukur dengan pemeliharaan dan penjagaan serta apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya yang terbaik selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tenangkan dan teduhkan, jamalah hidup kami, jamalah hati kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan saat ini boleh memberkati banyak orang, terlebih lagi kehidupan kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan proses pembelajaran kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat Raja Daud, tentu kita ingat akan perjalanan hidupnya. Dari kecil, dari muda, sampai akhir Raja Daud menutup mata. Kita masih ingat bagaimana Raja Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk dipersiapkan menjadi raja, menunggu selama 40 tahun. Lalu bagaimana pula perjalanan hidup Raja Daud mempunyai putra sewaktu menjadi menantu Saul, bagaimana sang mertua itu dengan banyak trik-trik untuk menghabisi si menantunya, yaitu Daud. Setelah itu tidak berhenti di situ saja, kita tahu putranya hendak menggulingkan tahtanya. Putranya ingin menghancurkan Raja Daud, tetapi Raja Daud tahu dan Raja Daud percaya kepada siapa dia harus datang dan kepada siapa dia menaruh harapan, dia memperoleh ketenangan hidup. Disitulah kelebihan Raja Daud, sehingga Raja Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur 62, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu tenang dekat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dan mungkin juga saya katakan kita teladani dari Raja Daud, yaitu bagaimana hatinya selalu mengarah kepada Tuhan, hatinya selalu melekat kepada Tuhan, hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal, tantangan, rintangan yang dihadapi. Ya. Bahkan Raja Daud mengatakan hampir saja dia tidak bisa lagi mengeluarkan air matanya dalam kesedihan itu. Karena ada suatu kejadian yang hebat di Ziklag pada waktu itu. Keluarganya terusir, dia harus melarikan diri. Tetapi Raja Daud tetap kokoh percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Puji Tuhan. Kita lihat ada beberapa hal yang kita patut pelajari pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang kedua Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Raja Daud tahu bahwa dia mendapat ketenangan, kedamaian hanya di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan. Tuhan menghindarkan dia dari kematian. Sehingga Raja Daud mengatakan, daripadanya lah keselamatanku, karena Tuhanlah yang menyelamatkan Raja Daud. Tuhanlah yang membebaskan Raja Daud dari kejaran-kejaran para musuhnya. Betapa Raja Daud menyadari bahwa hidup tenang, hidup damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti merasakan begitu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Lalu ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Setiap kita mempunyai harapan untuk maju ke depan, harapan untuk sukses. Tapi kita juga mau libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
dalam segala rencana-rencana kita, plan-plan yang sudah kita buat, kita mesti libatkan Tuhan. Karena dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Ya. Hanya Yesus yang memberi pengharapan yang sejati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, juga saya. Lalu kita lihat ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Dikatakan di sini, percayalah kepadanya setiap waktu. Ya. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata percaya itu setiap waktu, all time. Tidak harus dalam suka kita bergelora untuk mengasihi Tuhan. Di waktu susah kita mulai down. Tapi setiap waktu itu tidak ada batasnya. Dalam keterpurukan pun, dalam kelemahan pun, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti Raja Daud dalam segala kondisi. Raja Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mau berperang, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Raja Daud mengatakan begini, karena Raja Daud tahu waktu dia dikejar oleh Saul, Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan yang membebaskan Raja Daud dari kejaran Saul, dari kejaran Absalom. Sampai akhirnya Absalom harus kesangkut di pohon dan meninggal. Apakah itu Daud yang mengerjakan? Tidak. Tidak. Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, setiap kita punya perasaan sedih, perasaan senang. Dengan tekanan-tekanan hidup saat ini, apalagi Jakarta sudah polusinya banyak, membuat kita juga sering kurang fit. Tetapi kita percaya untuk supaya kita tenang menghadapi tantangan hidup ini. Untuk kita bisa datang kepada Tuhan setiap waktu dan percaya serta mempercayakan hidup kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah, sepenuhnya. Saya tahu sepenuhnya itu tidak mudah, tetapi kita mau meneladani apa yang Daud lakukan terhadap Tuhan, dan biarlah kita juga melakukannya terhadap Tuhan. Tuhannya Daud adalah Tuhan kita, Allahnya Daud adalah Allah kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah kita mendapatkan ketenangan hidup apabila kita memberikan hidup kita dekat kepada Tuhan. Di situ kita menemukan damai sejahtera yang sejati. Di situ kita menemukan ketenangan yang sejati, perlindungan, penjagaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari perjalanan Raja Daud dan tidak menutup kemungkinan perjalanan hidup kita mungkin 11-12 dengan Raja Daud. Tetapi apa yang Raja Daud lakukan terhadap Tuhan, biarlah kita juga melakukannya seperti halnya Raja Daud kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap kita makin hari makin setia, makin hari makin mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita boleh menemukan ketenangan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terlebih dahulu Daud merasakan pertolongan, kedamaian, ketenangan hanya di dalam Engkau. Dan biarlah kami juga bersikap dan mengambil keputusan yang sama seperti Daud. Apa yang baik yang Daud lakukan, kami juga rindu seperti halnya Daud melakukannya kepada Tuhan. Tuntun kami, berikan kami keberanian untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, sehingga kami boleh memperoleh kedamaian, ketenangan hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah Sang Pengendali hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Selamat pagi.